Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa kembali dengan Pak Basori, anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang kedua untuk anak-anak kelas 5 baik putra maupun putri dalam pelajaran i'rab. Pak Bas gak usah berbelit-belit dalam menjelaskan, langsung saya mulai pelajaran i'rab untuk kelas 5 putra maupun putri. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, baik kelas 5 putra maupun kelas 5 putri, pelajaran i'rab adalah pelajaran yang baru bagi anak-anak. Jadi ini Pak Bas akan memulai mengajari sampan i'rab secara bahasa Arab, ya, secara bahasa Arab. Akan tetapi i'rab untuk kelas 5 tidak sama dengan i'rab kelas 6 ya. Kalau kelas 6 itu agak panjang seperti ini, anak-anak ini kelas 6. Dan sampai nanti akan diajari Pak Bas i'rab, mengi'rab kalimat tapi dengan cara pengi'raban yang agak pendek, yang lebih simpel, karena ini adalah pengenalan i'rab di kelas 5. Baiklah anak-anak, kemarin pada pertemuan pertama anak-anak sudah dijelaskan oleh Pak Bas tentang i'rab rofa dengan tanda dhammah. Itu terdapat pada 1 isim mufrad, 2 isim jamak taksir, 3 isim jamak muannas salim, dan yang keempat adalah fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas mukhatabah. Nah, ini anak-anak akan saya coba untuk saya jelaskan cara mengi'rab isim mufrad dan isim jamak taksir. Jadi cara mengi'rab isim mufrad dan isim jamak taksir ketika dalam i'rab rofa, ya, ketika dalam i'rab rofa. Nah, itu caranya bagaimana Pak Bas? Karena saya dulu tidak tahu i'rab itu apa, gak paham. Kalau iqlal saya paham Pak, itu gandengane sorof. Kalau i'rab saya belum paham Pak. I'rab itu gandengane pelajaran nahwu. Wes, setelah sampan dulu saya jelaskan tentang i'rab rofa dengan tanda dhammah, itu ada 4 tempat. Bagaimana cara mengi'rab isim mufrad dibaca rofa, isim jamak taksir dibaca rofa, itu ketika isim mufrad bertempat di mana? Pada pelajaran nahwu sudah saman ketahui bahwa termasuk isim-isim yang dibaca rofa, yang pertama adalah ketika isim itu menempati tempatnya fa'il, ya. Jadi ketika ada isim kok dibaca rofa, itu menempati tempatnya fa'il, meskipun tidak hanya fa'il saja, tapi diantara isim-isim dibaca rofa, diantaranya adalah ketika menempati tempatnya fa'il. Saya kasih contoh seperti ini. Lafat at-tilmidu. Nah, lafat at-tilmidu ini artinya apa anak? Murid laki-laki 1. Murid laki-laki 1. Berarti namanya isim mufrad. Nah, isim mufrad. Jamaknya at-talamidu. At-talamidu. Ini jamak taksirnya. Isim jamak taksirnya dari at-tilmidu adalah at-talamidu. Isim mufrad dan isim jamak taksir itu i'rabnya sama. I'rabnya sama tandanya. Ketika rofa itu tandanya juga dhammah. Ketika nasab itu tandanya adalah fathah. Ketika jer tandanya adalah kasroh. Artinya apa? I'rabnya isim mufrad itu sama dengan isim jamak
taksir. Ini yang paling penting dititeni anak-anak. I'rabnya isim mufrad, rofa, nasab, jar itu tandanya sama dengan isim jamak taksir, persis, tidak akan berubah. Nah, isim-isim mufrad dan isim jamak taksir itu ketika i'rab rafa itu bertempat di mana? Itu bertempat di mana? Bisa bertempat pada fa'il. Contohnya, kasih contoh saja, fa'il. Isim mufrad at-tilmidu itu bisa dibaca rafa ketika menjadi fa'il. Kita kasih aja fi'il di dalam contoh itu, koma ngadeg sopo at-tilmidu. Berarti isim mufrad ini dibaca rafa karena menjadi fa'il. Utawa isim jamak taksir tadi menjadi fa'il, kasih aja lafadz fi'il madhi koma at-talamidu. Lafadz at-talamidu otomatis menjadi fa'il yang dibaca rofa. Rofanya pakai dhammah, sama isim mufrad pakai dhammah, isim jamak taksir pakai dhammah karena menjadi fa'il. Nah, Pak Bas mencoba untuk menjelaskan i'rab dari contoh yang pendek ini, koma at-tilmidu dan koma at-talamidu. Sebagai seorang siswa dan siswi MI Baru Ulum yang notabene-nya adalah 70% pelajaran agama, seman tentu harus bisa menjelaskan tentang i'rab melalui kaidah nahwu. Ketika sudah ketemu koma at-tilmidu dan koma at-talamidu, baru kita ketahui bahwa ini adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, ini baru ketemu lafadz koma at-tilmidu iku fi'il dan fa'il. Koma at-talamidu itu fi'il dan fa'il. Setelah kita ketahui bahwa lafadz koma at-tilmidu itu fi'il dan fa'il, koma at-talamidu fi'il dan fa'il, kita dioncai mana cah? Untuk mengirab dioncai lagi. Dioncai lagi. Koma at-tilmidu dulu. Koma at-tilmidu. At-tilmidu kalau dibaca nasab karena sudah tersusun dalam sebuah kalam seperti yang saya jelaskan pada pertemuan pertama. At-tilmidu menjadi fa'il, otomatis sudah tidak bisa dibaca nasab, sudah tidak bisa dibaca jer. Dia fokus pada dibaca rofa karena sudah menjadi fa'il. Rofaknya dengan tanda apa anak-anak? Dengan tanda dhammah. Dengan tanda dhammah. Kenapa at-tilmidu rofaknya dengan tanda dhammah? Tadi sudah saya jelaskan, at-tilmidu itu adalah isim mufrad. Terus komanya kita bahas, komanya di fi'il apa? Oh, fi'il madhi. Setelah tahu fi'il madhi itu hukumnya mabni. Keterangan yang dulu tidak usah saya ulangi lagi keterangannya, saman buka di pertemuan pertama sudah saya jelaskan secara detail. Mabninya apa? Fathah. Nek wis ketemu fi'il madhi mabni fathah, baru di-i'rab cah. Seperti ini contohnya. Di-i'rab dengan cara bahasa Arab. Aslinya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sama saja. Ketika tadi Pak Bas menjelaskan ini, lafadz koma at-tilmidu itu sudah menjelaskan secara i'rab. Karena kedudukan kalimat koma sudah jelas, kedudukan lafadz at-tilmidu sudah jelas. Artinya sama paham bahwa koma at-tilmidu adalah jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ini sudah mengirab sebetulnya anak, cuma dalam bahasa Indonesia. Sampean mau diulang Pak Bas dengan bahasa Arab. Setelah ketemu fi'il madhi mabni fathah, baru kita Arabkan. Koma fi'lun madin mabniun alal fathi. Terus ketemu koma itu adalah fi'lun madin mabniun alal fathi, titik, gak usah dawa-dawa.
Nek nggone kelas 6 ana terusane ben-ben sampai kelas 6 tak uruki maneh. Saiki pendek saja, koma fi'lun madin mabniun alal fathi. Selesai untuk komanya. Terus atil midu kita i'rab. Jadi apa mang atil midu? Jadi fa'il Pak. Oh iya bener, di fa'il. Atil midu kita i'rab. Atil midu jadi apa fa'il? Fa'iluhu. Jadi fa'ile lafat koma terus marfuun diwaca rafa langsung bidammati dhahirati dengan tanda dhammah ad-dhahirati kang jelas li'annahu ismun mufradun. Selesai. At-tilmidu adalah fa'iluhu marfu'un bidammati dhahirati li'annahu ismun mufradun. Sampeyan selesai mengi'rab lafaz koma at-tilmidu sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sing koma fi'il madhi mabni fathah, sing at-tilmidu dadi fa'il yang dibaca rafa dengan tanda dhammah ad-dhahirati kang jelas. Kenapa? Li'annahu krana satamene lafaz at-tilmidu iku ismun mufradun, isim mufrad. Setelah tahu koma dan at-tilmidu adalah fi'il dan fa'il, dikasih kesimpulan anak-anak. Kesimpulannya pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia ya jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il dinamakan jumlah fi'liyah. Bahasa Arab mudah, wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili tusamma jumlatan fi'liyatan. Selesai. Ini kesimpulan dari pengi'raban sampean lafaz koma dan at-tilmidu. Disimpulno bahwa jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il dinamakan jumlah fi'liyah. Begitu caranya. Nanti saya kasih tuh catatannya sama cara di buku. Seperti ini sudah ada ini. Ini nanti dicatat di buku. Nanti dikasih makna Pak Bas supaya sampean paham. Tiap-tiap kalimat itu ada keterangannya. Supaya sampean paham nanti dimaknani dengan bahasa Jawa ya, dimaknani dengan bahasa Jawa. Terus yang kedua contoh. Ini tadi adalah contoh dari fa'il yang berupa isim mufrad. Yang kedua adalah fa'il yang berupa isim jamak taksir, koma at-talamidu. Sebelum kita kasih i'rab dengan cara bahasa Arab, maka kita harus jelaskan satu demi satu lafaz koma at-talamidu. Kita deteksi, kita teliti. Koma itu fi'il apa tadi? Sudah diulang lagi, ini adalah fi'il madhi mabni fathah. Nah ini yang tadi at-tilmidu dadi fa'il, iki juga menjadi fa'il. Tadi sudah saya jelaskan bahwa i'rabnya isim mufrad dan isim jamak taksir ketika rafa dengan tanda dhammah, ketika nasab dengan tanda fathah, ketika jar dengan tanda kasrah, antara isim mufrad dan isim jamak taksir ada rasa sama. Fa'il dibaca rafa. Setelah tahu rafa dengan tanda apa? Ini i'rab itu yang ini yang kita lihat, jangan yang ini, tapi yang harokat yang terakhir. Oh, rafa dengan tanda dhammah. Sebabnya apa? At-talamidu adalah isim jamak taksir dari lafaz at-tilmidu, karena at-talamidu adalah isim jamak taksir. Begitu. Ini selesai. Ini sudah mengi'rab anak-anak, mengi'rab dengan cara bahasa Indonesia, menjelaskan satu per satu kedudukan kalimat masing-masing. Setelah kita tahu bahwa ini fi'il madhi mabni fathah, ini fa'il yang dibaca rafa dengan tanda dhammah karena isi jamak taksir, sampean diajari Pak Bas cara mengi'rab dengan bahasa Arab. Setelah ini tahu posisinya masing-masing, kita i'rab dengan pakai bahasa Arab. Seperti tadi, koma tadi apa tadi? Pada koma at-tilmidu pancet anak-anak, tetap koma adalah fi'lun madin mabniun
alal fathi. At-talamidu fa'iluhu marfu'un bidhammati ad-dhahirati li'annahu ismul jam'it taksiri, karena isim jamak taksir. Koma fi'lun madin mabni al fathi. Koma itu adalah fi'il madhi yang bani fathah. Bahasa Arab fi'lun madin mabniun alal fathi. At-talamidu kedudukannya menjadi fa'il. Fa'iluhu, fa'il dibaca rafa, marfu'un, tandanya dhammah, bidhammati dengan dhammah dhahirati kang jelas. Kenapa dhammah dengan tanda jelas? Karena lafadz at-talamidu itu adalah ismul jam'it taksiri, isim jamak taksir. Terus kesimpulannya kayak mana? Jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il dinamakan jumlah fi'liyah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili tusamma jumlatan fi'liyatan. Itu selesai ya anak-anak. Dua contoh sama bisa mengi'rab secara sempurna. Ini dihafalkan anak-anak bahasa Arabnya ya. Fi'lun madin mabni al fathi, koma fi'lun madin mabniun alal fathi. At-talamidu fa'iluhu marfu'un bidhammati dhahirati li'annahu ismul jam'i taksiri. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili tusamma jumlatan fi'liyatan. Wes saya kita kayak contoh, sama catat di buku seperti ini ya, dimaknani sama cek paham, dimaknani. Contoh yang pertama adalah contoh dari isim mufrad. Koma at-tilmidu, koma wis ngadeg sopo at-tilmidu, murid lanang siji, seorang murid telah berdiri. Koma at-tilmidu, koma wis ngadeg sopo at-tilmidu, murid lanang siji. Koma itu fi'il madhi yang mabni fathah. At-tilmidu itu kedudukannya menjadi fa'il, fa'il dengan tanda rofa. Fa'il dibaca rofa dengan tanda dhammah sebab at-tilmidu adalah isim mufrad. Terus dijelaskan dengan i'rab, dengan memakai bahasa Arab. Koma fi'lun madin mabniun alal fathi. Koma fi'lun madin mabniun alal fathi. Koma utawi lafadz koma iku fi'lun madin aran fi'il madhi. Koma utawi lafadz koma iku fi'lun madin aran fi'il madhi. Mabniun kang berhukum mabni, mabniun kang berhukum mabni alal fathi ing atase mabni fathah. Alal fathi ing atase mabni fathah. Yang bawahnya at-tilmidu. At-tilmidu utawi lafadz at-tilmidu iku fa'iluhu, dadi fa'ile lafadz koma. Iku fa'iluhu, dadi fa'ile lafadz koma. Marfu'un kang diwaca rafa, marfu'un kang diwaca rafa. Lafadz at-tilmidu adalah fa'il yang dibaca rafa. Terjemahannya seperti itu anak-anak. Dengan tanda apa? Bidhammati, dengan tanda dhammah ad-dhahirati kang jelas. Harokat dhammah yang ada pada huruf dzal itu menunjukkan bahwa rofaknya dengan tanda dhammah yang jelas. Li'annahu krana sak temani at-tilmidu iku ismun mufradun, aran isim mufrad. Aran isim mufrad. At-tilmidu adalah isim mufrad. Keterangan nih, kesimpulan nih. Wal jumlah tu utawi jumlah
minal fi'li saking fi'il lafat koma itu, wal fa'ilu lan fa'il lafat atil midu itu ikutu sama diarani apa jumlah, ikutu sama din arani apa jumlah, jumlatan fi'liyatan ing aran jumlah fi'liyah. Sampai sudah mengikrab contoh yang pertama dari isim mufrad yang dibaca rofa yang kedudukannya menjadi fa'il. Terus bawahnya itu ada contoh yang kedua, koma at-talamidu. At-talamidu itu adalah isim jamak taksir yang kedudukannya menjadi fa'il karena jatuh setelah fi'il koma. Koma itu fi'il, at-talamidu itu fa'il. Otomatis at-talamidu itu dibaca rofa karena menjadi fa'il. Koma itu fi'il madi mabni fathah. At-talamidu isim jamak taksir kedudukannya menjadi fa'il, rofa dengan tanda dhammah. Karena isim jamak taksir itu i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar tandanya sama dengan isim mufrad. Wes di i'rab di sore. Koma utawi lafat koma iku fi'lun madin fi'il madi mabniyun kang berhukum mabni alal fathi ing atase fathah. Koma itu adalah fi'il madi yang mabni fathah. Fathah. Keterangan iko pertemuan pertama iko fi'il madi mabni fathah itu apabila tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan wawu jamak. Keterangan wingi iko pertemuan pertama. Lafat yang kedua at-talamidu utawi lafat at-talamidu iku fa'iluhu dadi fa'ili lafat koma. Iku fa'iluhu dadi fa'ili lafat koma. Marfu'un kang diwaca rafa, marfu'un kang diwaca rafa bidhammati kelawan dhammah adh-dhahirati kang jelas. Lafat at-talamidu i'rab rafa'nya dengan tanda dhammah yang jelas, bukan dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa ayo saya badai? Kenapa isim jamak taksir, isim mufrad barang itu kok rofaknya dengan tanda dhammah yang jelas? Sama masih ingat enggak? Ada kalimat isim itu yang i'rab rofaknya, i'rab nasabnya, i'rab jarnya tandanya dikira-kirakan anak-anak. Sama masih ingat? Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Wes, li'annahu krana sak temene lafat at-talamidu iku ismul jam'i taksiri aran isim jamak taksir. Iku ismul jam'i taksiri aran isim jamak taksir. At-talamidu menjadi fa'ilnya lafat koma, tandanya dengan tanda dhammah, dhammahnya dhammah yang jelas karena lafat at-talamidu adalah isim jamak taksir. Kesimpulannya ini sore, wal jumlah tu utawi jumlah minal fi'li saking fi'il lafat koma itu fi'il, wal fa'ili lan fa'il lafat at-talamidu ikutu sama den arani apa jumlah, jumlatan fi'liyatan ing aran jumlah fi'liyah. Selesai. Wes ini ada tambahan keterangan anak-anak harus sama ketahui. Ada kalimat isim yang tandanya jelas, ada kalimat isim yang tandanya dikira-kirakan. Kalimat isim yang tandanya dikira-kirakan itu ada dua, anak-anak. Selain isim ini, isim yang tandanya rofaknya, tandanya nasabnya, jarnya dikira-kirakan, isimnya ada dua. Satu adalah isim maksur. Isim maksur. Isim maksur itu apa, anak-anak? Isim maksur itu adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah. Isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah. Tulisannya ini, alif lazimah. Aku gak paham ya Pak, isim maksur itu. Ya ini, isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif lazimah. Tak kayak contoh, lafat al-fatah, al-aso, al-fatah, al-aso, al-mustafa, al-mustafa, al-fatah, al-aso. Ini namanya isim maksur. Kenapa dinamakan isim maksur? Karena huruf akhirnya berupa alif lazimah.
berupa alif lazimah. Ini nanti i'rabnya itu akan dikira-kirakan. Isim maksur itu rofa dengan tanda dhammatun muqaddaratun, dhamma yang dikira-kirakan. Pakai contoh kayak jaa al-fatah, pancet gak al-fatayu nura, al-fatah pancet, ini rofa lo nak, jadi fa'il ya kan. Ketika nasab ro'aitu al-fatah, pancet al-fatah, al-fatah, mana bedanya? Nggak beda kan, iya kan, nggak beda kan. Rofa al-fatah, nasab al-fatah, ini namanya rofa dengan tanda dhammatun muqaddaratun, nasab dengan tanda fathatun muqaddaratun. Jar ya sama nak, marortu ketemu sapa ingsun bil fata kelawan pemuda, aduh bil fata, pancet nah, gak bil fatayi tapi bil fata. Ini namanya jar dengan tanda kasratun muqaddaratun. Berarti lafaz al-fatah, al-fatah, al-fatah dinamakan isim maksur yang i'rab rofa'nya, i'rab nasabnya, i'rab jernya, tandanya dikira-kirakan, namanya isim maksur. Yang kedua dinamakan isim mangkus. Ini pengetahuan anak-anak, sama catat. Engko YouTube-e sampean baleni dikit kaitan. Mana cari cero Pak Basu ternyata ya juga tampan. Gak melengering dulu ya. Wes, yang kedua adalah isim mangkus. Mangkus itu apa? Isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah. Ya lazimah. Pakai contoh aja pewenak seperti lafaz al-qadi. Al-qadi maknanya hakim. Al-mustari, al-mustari orang yang membeli, itu al-mustari. Al-mufti, orang yang beri fatwa, al-mufti. Al-qadi, al-mustari, al-mufti, ini adalah isim mangkus. Isim mangkus beda dengan al-fatah, al-aso. Bedanya mana Pak? Nek isim mangkus itu sebelum ada ya itu kasroh, kasroh berarti ini ya lazimah. Tapi kalau yang maksur sebelum ini ada fathah, sebelum alif ada fathah, ini namanya maksur. Kalau mangkus sebelum ya ini ada kasroh. Al-mufti, al-mustari, al-qadi ini mangkus. Ini al-fatah, al-aso, al-mustofa, ini namanya maksur. Bedanya kalau al-maksur, isim maksur itu didahului sebelumnya ada fathah, fathah. Kalau mangkus sebelumnya adalah kasroh, itu yang mangkus. I'rabnya juga beda antara isim maksur dengan mangkus anak-anak. Kalau isim mangkus itu rofaknya dengan tanda dhammatun muqaddaratun, dhamma yang dikira-kirakan. Contohnya ini jaa al-qadi, ke al-qadiyu, mestinya al-qadiyu nggak boleh karena al-qadi adalah isim mangkus. Tapi ketika nasab, isim mangkus ketika nasab itu tandanya adalah dengan fathatun dhahiratun, fathah yang jelas, fathah yang jelas. Contohnya anak-anak seperti ini, ra'aitu metu fathah, ra'aitu al-qadiyah metu fathah. Ini namanya apa? Isim mangkus ketika nasab dengan tanda fathah yang jelas, fathatun dhahiratun. Ketika jer tandanya kasratun muqaddaratun. Berarti isim mangkus itu dua i'rabnya pakai tanda yang dikira-kirakan, satu i'rabnya pakai tanda yang jelas, rofa dan jer dengan tanda yang dikira-kirakan, tapi ketika nasab dengan tanda yang jelas, rofa dhammatun muqaddaratun,
jer kasrotun muqaddaratun, tapi nasab fathatun dhahiratun. Contohnya sing kasroh, marartu ketemu sapa ingsun bil qadi kelawan hakim, gak bil qadi, bil qadi. Al qadi dengan jaa al qadi sama, tidak ada berubah. Bedanya apa? Kalau ini jer, kalau ini rofa, karena menjadi fa'il dibaca rofa, kemudian huruf jer menjadi jer. Tandanya beda. Kalau al qadi itu dhammatun muqaddaratun, bil qadi kasrotun muqaddaratun. Makanya isim mangkus itu rofa dengan tanda dhamma muqaddarah, jer dengan tanda kasrah muqaddarah. Akan tetapi ketika i'rab nasab tandanya adalah fathatun dhahiratun, fathah yang jelas. Itu saja anak-anak, sekedar tambahan keterangan dari Pak Bas supaya sampean tahu bahwa ternyata di dalam kalimat isim itu ada yang tandanya dikira-kirakan, baik rofa, nasab atau jer. Termasuk satu adalah isim maksur dan yang kedua adalah isim mangkus. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anak. Nanti pada pertemuan kita akan menjelaskan kembali pelajaran i'rab yang lain. Kurangnya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.